Untuk mengetahui lebih lengkap tentang misa inaugurasi Paus Leo ke-14 yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Vatikan atau sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, sudah hadir di studio Koordinator Komunitas Santi Gidio Jakarta, Tarsisius Erlif Fitarsa. Mas Erlif, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, baik. Terima kasih, Mas Indi. Mas Erlif, hari ini semua mata tertuju ke Vatikan karena Paus Leo ke-14 yang akan melangsungkan misa inaugurasi, kan banyak sekali sejarahnya ya. Adalah paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat. Kemudian juga ini adalah konklav yang pertama kali diikuti oleh beliau ya. Ini pertama kali yang diikuti oleh beliau karena memang salah satu kardinal termuda yang dipilih oleh Paus Fransiskus. Oke. Sebenarnya apa yang begitu spesial dari sosok Kardinal Prevost yang hari ini akan dia resmi mengawali masa kepausannya sampai ia bisa terpilih? Kan ia juga sebenarnya bukan sosok yang unggulan pada saat itu. Memang yang kita banyak lihat di dalam berita, beliau bukan sosok yang diunggulkan, tetapi juga ada beberapa berita lain yang pernah menginterview beliau dan mengatakan bahwa nama beliau adalah salah satu yang diunggulkan. Beliau hanya menjawab, kita percayakan semua kepada Roh Kudus. Dan tentunya pemilihan terhadap beliau bagi gereja memiliki makna yang sangat besar sekali karena beliau punya pengalaman yang sangat lama sekali dalam gereja, dalam misinya di Peru, berhubungan dengan banyak masyarakat, khususnya mereka yang miskin juga. Dan oleh karena itu saya merasa bahwa ini juga merupakan pertimbangan yang diambil oleh bapak-bapak kardinal untuk memilih Paus Leo Prevost ini sebagai paus terbaru menggantikan Fransiskus. Alasan Paus Leo yang dipilih atau nama Paus Leo itu kan dipilih karena ia mau melanjutkan warisan dari Paus Leo sebelumnya, yaitu membawa misi sosial, hak-hak tenaga kerja yang ia rasa masih relevan. Apa yang sebenarnya akan menjadi tantangan paling berat untuk Paus Leo ke-14? Tantangan yang beliau juga sampaikan setelah sehari dia diumumkan sebagai paus baru adalah bahwa dalam dunia sekarang ini yang dibutuhkan adalah juga bagaimana kita menanggapi masalah-masalah mengenai sosial yang berhubungan dengan artificial intelligence yang merupakan satu hal yang bisa membuat martabat manusia tidak terlalu bisa dihargai. Dan ini saya rasa concern yang ingin beliau bawa dalam misinya sebagai pelayan di dalam gereja Katolik untuk membawa ajaran-ajaran gereja sosial untuk peduli kepada masalah-masalah sosial yang berhadapan dengan kemajuan teknologi saat ini. Nah, itu kan sebenarnya juga sempat disinggung, memang pernah disampaikan kan oleh Paus Leo. Nah, tapi Paus Leo ini kan juga punya catatan adalah paus pertama yang lahir pasca Perang Dunia Kedua. Tumbuh dalam era perkembangan teknologi dan globalisasi, sehingga itu yang menjadi bekal membentuk pandangan Paus Leo ke-14 yang dinilai inklusif tapi juga teguh. Apakah ini bisa dibaca sebagai arah kepemimpinan gereja yang akan lebih adaptif juga untuk dinamika sosial ke depan? Tentunya seperti yang kita tahu bahwa gereja hidup di dalam masyarakat umumnya dan dia ingin menjadi memiliki peran bagi kebaikan umat manusia. Oleh karena itu tentunya pemilihan penunjukan Prevost Paus Leo sekarang ini sangat penting bagi gereja untuk membawa gereja, membawa misi-misi gereja untuk memperbaiki dan menata dunia lebih baik. Oke, ini yang kita juga saksikan di layar kaca, persiapan jelang misa inaugurasi. Mas Erlif, boleh gambarkan kepada kami tahapannya tuh sebenarnya apa sih? Tahapan-tahapan yang akan kita lihat adalah seperti yang kita bisa lihat di dalam kaca ini adalah pertama paus nanti bersama dengan para patriark dari gereja Katolik Timur akan turun ke makam Santo Petrus yang berada di bawah altar gereja Basilika Santo Petrus. Nah, di sana sudah tersedia palium dan cincin nelayan yang akan nanti diserahkan kepada beliau. Beliau akan mampir di sini, turun dan berdoa dan mendupai palium dan cincin nelayan ini. Kemudian nanti bersama-sama dengan para kardinal dan para diakon yang akan membawa palium dan cincin ini, mereka akan berarak keluar dari Basilika ini menuju lapangan Santo Petrus yang telah dinantikan oleh umat. Oke, kalau kita juga mungkin membahas dulu simbol-simbol penting yang akan kita lihat dalam inaugurasi.
biasanya atau dulu ada tiara kepausan juga, mahkota berlapis 3. Nah, kenapa tidak lagi digunakan sebagai bagian dari misa inaugurasi? Ini merupakan satu pilihan yang diambil oleh Paus karena memang yang ingin ditekankan adalah Paus sebagai seorang pelayan, bukan seorang raja yang berbeda tentunya misinya ya. Jadi Paus ini sebagai pelayan yang ingin melayani manusia, umat manusia, melayani orang-orang yang ada di dunia ini. Dan tentunya dengan tiara ini sudah tidak diserahkan, diberikan setelah Paus Yohanes pertama, itu sudah tidak digunakan lagi. Yang terakhir menggunakan itu Paulus ke-6. Oke. Kalau kita bahas pallium dulu. Pallium dulu kan ini adalah selendang wol putih dengan 5 salib merah yang dikenakan di bahu Paus. Kemudian juga ada 3 peniti menyerupai paku penyaliban Kristus. Apa yang bisa dimaknai dari simbol pallium dulu? Simbol pallium ini adalah sebenarnya kita sudah tadi sini mengatakan bahwa bahannya dari bulu dari domba, dan kita tahu bahwa Kristus adalah gembala yang baik dan Paus adalah penerus Petrus yang merupakan juga rasul Yesus yang kemudian diberikan tugas untuk mengembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Oleh karena itu tentunya dengan bahan yang dari domba dan diberikan kepada Paus, dikenakan kepada Paus, itu ingin menyampaikan bahwa beliau adalah gembala yang harus menjadi seorang gembala yang harus memimpin kawanan-kawanan dombanya. Artinya mengingatkan tugas sekaligus tanggung jawab berat juga sebagai seorang Paus ya Mas Erlin? Betul sekali, dan ini adalah tugas tanggung jawab dia untuk bisa membawa seluruh umat, juga bagi mereka yang tersesat. Karena memang kita sering melihat beberapa gambaran ya yang diberikan bahwa Yesus itu membawa domba di bahunya setelah dia menemukan domba yang tersesat. Jadi ini juga merupakan gambaran dari seorang gembala yang baik yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu gembala yang hilang. Dan ini adalah tugas berat dan mulia, penting bagi seorang Paus untuk dijalankan. Oke, Mas Erlip, ini kalau kita lihat di layar kaca sama-sama, ini sedang prosesi apa? Tahapan apa? Sekarang ini Paus sedang menuju mendekati para patriark dari Gereja Katolik Timur dan bersama-sama didampingi oleh 2 diakon sebelah kiri dan kanan ini, dan kemudian mereka akan turun ke makam Santo Petrus yang disebut juga ruang pengakuan Santo Petrus. Karena disitulah Santo Petrus menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya bahwa dia memang mengakui Yesus sebagai Mesias dan rela wafat, meninggal demi Yesus. Oke, berarti ini mereka sedang turun ke arah makam Santo Petrus. Dan artinya ini mengawali prosesi misa inaugurasi ya? Betul sekali. Dari sini mereka akan berangkat. Artinya akan ada pendupaan juga atas pallium dan cincin nelayan. Kemudian Paus akan berhenti untuk berdoa dan mereka akan bersama-sama naik kembali ke atas untuk melakukan prosesi menuju altar perayaan misa inaugurasi. Selain kardinal, diakon, siapa lagi yang bisa ada di dalam? Di sini tentunya para petugas lain dan kepala dari pemimpin liturgi yang akan membantu para kardinal, Bapak Paus dan tugas lainnya untuk menunjukkan apa yang harus mereka lakukan tahap-tahap berikutnya. Oke. Dan biasanya berapa lama doa di makam Santo Petrus ini atau di bawah altar utama Basilika juga ini akan berlangsung? Ini tidak akan berlangsung lama, sebentar saja dan kemudian mereka langsung naik ke atas bersamaan. Oke. Dan artinya 132 kardinal ya, artinya semuanya hadir di sini? Lebih, semua kardinal elektoral dan non itu akan hadir di sana, 200-an hadir dalam misa. Tapi yang hadir di sini di bawah makam ini hanya para patriark saja. Patriark dari Gereja Timur, Bapak Paus, sebenarnya tentunya pelayan dan diakon.
beliau sedang akan mendupai